Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 9 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Benedikto Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada tanggal 9 Mei adalah Kebaikannya menuntun kepada pertobatan. Ayatnya terdapat dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Memang benar bahwa manusia itu kadang-kadang malu terhadap jalan-jalannya yang penuh dosa, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang ditarik kepada Kristus. Tetapi bila mereka mengadakan satu usaha untuk memperbarui oleh kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristus itulah yang menarik mereka. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan, dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Manakala Kristus menarik mereka supaya menatap kepada salibnya, menatap Dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka, maka mulailah hukum Tuhan mendiami hati nurani. Jahatnya kehidupan mereka, dalamnya dosa-dosa mereka berakar di dalam jiwa, diperlihatkan kepada mereka itu. Mereka mulai memahami sesuatu mengenai kebenaran Kristus serta berseru, apakah dosa itu sehingga mengharuskan satu korban penebusan bagi orang-orang yang menjadi korbannya? Apakah semua kasih, segala derita, segala kehinaan ini dituntut supaya kami jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Orang berdosa mungkin menolak kasih ini, dapat menolak ditarik kepada Kristus. Namun jika dia tidak menolaknya, maka dia akan ditarik kepada Kristus. Satu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dalam pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan yang begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih. Melalui pengaruh-pengaruh yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, Juru Selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tidak ada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa-jiwa seperti ini, yang dengan sia-sia mencari minuman dari cawan dunia yang pecah ini, pekabaran ilahi disampaikan. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Kebahagiaan sejati, halaman 29 dan 30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan pagi hari ini diambil dari buku Roma pasal 2 ayat 4 yang berkata, maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Apakah kemurahan Allah itu? Sebelum kita lihat jawabnya, ingat kembali kutipan berikut ini yang disampaikan pada renungan pagi 2 hari yang lalu. Steps to Jesus, halaman 21, paragraf 4, berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Roh Nubuat berkata bahwa Roh Kristus yang menuntun kita untuk bertobat. Sementara Paulus berkata bahwa kemurahan Allah lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Apakah Roh Kristus dan kemurahan Allah itu sama?
Perhatikan cara Roh Nubuat menjawabnya dalam Homeward Bound halaman 100 paragraf 3 yang berbunyi, "Mintalah Dia untuk memberi Anda pertobatan, untuk menyatakan Kristus kepada Anda dalam kasih-Nya yang tak terbatas, dalam kemurniannya yang sempurna." Saat kita meminta kepada Allah untuk memberi kita pertobatan, maka Allah akan menyatakan Kristus kepada kita. Mengapa Allah menyatakan Kristus kepada kita dalam memberikan pertobatan? Karena kebahagiaan sejati halaman 18 paragraf 1 berkata, "Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian." Inilah alasannya mengapa dalam meminta pertobatan kepada Allah, maka Allah menyatakan Kristus kepada kita. Oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Bapa, dan satu-satunya jalan untuk dapat terhubung kembali dengan Bapa hanyalah melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Karenanya, kebaikan Allah atau kemurahan Allah itu adalah Yesus Kristus. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Steps to Christ halaman 26 paragraf 4. Dijelaskan di sana, Yesus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes 12 ayat 32. Kristus haruslah dinyatakan kepada orang berdosa sebagai juru selamat yang mati untuk dosa-dosa dunia. Dan kalau kita menatap pada domba Allah yang tergantung di kayu salib Golgota, rahasia penebusan mulai dibuka ke dalam pikiran kita, dan kemurahan Allah akan menuntun kita kepada pertobatan. Jelas bahwa kebaikan atau kemurahan Allah itu adalah Yesus Kristus, dan karenanya Yesuslah yang menuntun kita kepada pertobatan, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Kristus itu sendiri dalam hati kita. Namun sering kita tidak sadar. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 148 paragraf 1. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Inilah pekerjaan Roh Kristus dalam hati kita yang menuntun kita kepada pertobatan. Mengenai hal ini, Roh Nubuat menambahkan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 22 paragraf 1 berbunyi, "Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan, kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bergerak di dalam hati kita." Karenanya jelas sekali bahwa baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan, oleh kebaikan Allah atau kemurahan Bapa, kita dituntun kepada pertobatan. Dan kemurahan Bapa itu adalah Anak-Nya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita dapat rukun kembali dengan Bapa, dan hanya Yesus satu-satunya yang dapat menanamkan sifat melawan dosa dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam A New Life, Revival and Beyond, halaman 21 paragraf 2. Pertobatan adalah karunia Allah, tidak kurang daripada pengampunan dan pembenaran, dan itu tidak dapat dialami kecuali seperti yang diberikan kepada jiwa oleh Kristus. Pertobatan itu adalah pemberian Allah kepada kita, sebab untuk kita dapat bertobat, kita perlu kemurahan Bapa, yaitu Anak-Nya. Dan Kristus menuntun kita kepada pertobatan adalah oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Nah, mengapa penting sekali hal ini kita pahami dan alami? Agar kita jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama dengan orang Yahudi. Membina Kehidupan Abadi halaman 141 paragraf 1 menjelaskan tentang kesalahan orang Yahudi. Orang Yahudi mengajarkan bahwa sebelum kasih Allah disampaikan kepada orang berdosa, ia harus terlebih dahulu bertobat. Dalam pandangan mereka, pertobatan adalah suatu pekerjaan yang olehnya manusia boleh mendapat kebaikan sorga. Inilah kesalahan yang terjadi pada orang Yahudi.
Mereka merasa harus bertobat dulu baru Allah terima. Harus bertobat dulu baru boleh mendapat kebaikan sorga. Hal ini tanpa disadari sudah merasuk ke dalam hidup umat-umat Allah di dalam gereja. Oleh karenanya, pekabaran renungan hari ini penting sekali untuk kita alami dan pahami. Dan kiranya menjadi pembaharuan bagi kita semua bahwa hanya Yesus yang dapat tuntun kita kepada pertobatan, hanya Yesus yang dapat persatukan kita kembali dengan Bapa. Dan itu sebabnya hanya Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, agar selalu meminta kemurahan Bapa hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya Kristus, sehingga kita dituntun kepada pertobatan dan membenci dosa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami dituntun kepada pertobatan. Dan kemurahan-Mu itu ya Bapa adalah anak-Mu yang tunggal. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami semua, akan seluruh manusia di dunia ini, Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, agar menjadi korban pendamaian, sehingga melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami dapat kembali kepadamu, dipersatukan, rukun kembali dengan Bapa. Dan inilah wujud daripada pertobatan itu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, dan tolong kami ya Bapa dengan roh anak-Mu, curahkan dalam hati ini sehingga kami diubahkan hari demi hari, mempersiapkan masing-masing kami untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.